Anda sedang ada masalah? Masalah ekonomi, masalah percintaan, dan masalah diri sendiri. Ya, saya merekomendasikan buku ini. Berisi kata-kata motivasi dan akan menginspirasi Anda. Perkenalkan, nama saya Dimas Lambang. Saya dari kelas 12.5 akan mereview buku tentang Rapuh Boleh Menyerah Jangan karya Binawan Arif yang diterbitkan oleh Moka Media. Jadi buku ini tuh berisi tentang permasalahan yang ada di kehidupan, entah itu masalah kecil maupun besar, seperti stres, galau, dan lain sebagainya. Dan penyebabnya seperti masalah ekonomi, keluarga, percintaan, teman kerja, dan dirinya sendiri. Jadi saya akan membahas sedikit tentang judul dari buku ini, yaitu Rapuh Boleh Menyerah Jangan. Rapuh merupakan proses dari kehidupan, tetapi menyerah bukanlah pilihan. Jadi penulis ingin menyampaikan pesan tersebut kepada pembacanya. Karena di setiap kehidupan tidak ada yang tidak mengalami masalah, tetapi ada beberapa perbedaan. Ada yang menyikapi masalah itu dengan baik, ada sebaliknya. Dan buku ini ditulis menggunakan kata-kata untuk menyampaikan empati dan terus berjuang, karena kekuatan dari buku ini untuk menginspirasi dan memotivasi pembaca. Jadi saya akan membahas sedikit tentang bab yang saya sukai, yaitu yang pertama ada salah apakah keadaan. Blamar adalah sifat fitrah manusia untuk menginginkan keberhasilan dalam segala hal yang dilakukan. Ketika hal tidak tercapai, ada sebagian orang yang lantas menjadi blamar. Mereka sibuk melimpahkan masalah kepada orang lain atau keadaan, sementara diri sendiri yang selalu dibenarkan. Ya, aku gagal karena dia begini dan begitu. Aku gagal karena lingkunganku tidak mendukung dan lain sebagainya. Kita pernah akan berada dalam kondisi yang sempurna yang kita inginkan. Lantas apakah selamanya kita akan menjadi blamar? Tentu tidak. Ada orang yang terlahir dari keluarga kaya sehingga hidupnya nyaman dan berkecukupan. Nyatanya ia terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, bahkan bisa jadi dari keluarga yang kekurangan. Kita pun demikian. Barangkali ada dari kita yang terlahir dari keluarga orang kaya maupun bangsawan. Faktanya orang tua kita adalah petani di dusun pinggiran. Di tempat kerja, setiap orang pasti menginginkan menjadi nomor satu, atau paling tidak kita menjadi pegawai yang sukses, mahir mengerjakan pekerjaan, kenaikan pangkat dan gaji pun lancar. Namun, apakah kenyataannya demikian? Bisa iya, bisa tidak. Terkadang justru apa yang dilakukan ternyata tidak membuat hati atasan berkenan, bukan pujian tapi kemarahan yang dituai. Jadi, jangan selalu melimpahkan masalah kepada orang lain maupun keadaan, dan tetap fokus pada diri sendiri. Jadi selanjutnya saya akan membahas tentang bab kedua, yaitu tentang iri yang membakar hati. Sebagian besar pasti pernah terpikirkan di benaknya, seperti ingin memiliki pekerjaan yang bagus, rumah mewah, perabotan yang mewah. Tetapi, namun ada kalanya kita harus mewaspadai ketika keinginan untuk mencapai impian membuat kita lupa bahwa pada pencapaian-pencapaian sebelumnya yang kita anggap lebih kecil. Jadi, kesimpulannya, jika ingin melampaui seseorang, janganlah iri kepadanya, tapi berusahalah yang keras dan kamu pasti bisa melampauinya. Jadi, saya akan membahas bab nomor 3 yang saya sukai, yaitu ada balaslah dendam dengan memaafkan. Dendam sama halnya dengan menggali 2 kuburan. Satu kuburan untuk orang lain dan satunya untuk kita sendiri. Pernyataan senada datang dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa jika mata dibalas mata, maka semua orang dunia akan menjadi buta.
Saat kita berjuang keras menghancurkan orang yang pernah menghancurkan kita, lantas apa bedanya dengan kita dengan mereka? Pribadi dewasa adalah mereka yang mampu memetik hikmah dari setiap pedihnya, perihalnya peristiwa. Jadi itu bab yang saya sukai. Jadi buku ini sangat rekomendasi untuk dibaca. Saya rating buku ini 8/10, dan buku ini cocok dibaca oleh kalangan yang sedang dalam lingkaran masalah atau orang-orang yang tidak baik-baik saja. Jadi saya akan sedikit membacakan kata-kata motivasi yang ada di buku ini, yaitu kedewasaan adalah ketika kita memiliki kuasa untuk menghancurkan seseorang yang pernah menghancurkanmu. Namun, keinginan itu kamu urungkan karena tak ingin orang itu kembali mengacak harimu yang terlalu terang. Selamat datang, tenang dan damai. Tak ada gunanya iri dan benci. Orang yang kamu benci sudah berkibar, kamu masih sibuk terbakar. Berapa banyak energi terbuang untuk menyimpan dendam, berapa banyak hati dan pikiran tergadai untuk menyusun pembalasan, berapa lama waktu terbuang untuk berangan-angan. Dendam, benci, dan rasa dengki membuat langkahmu terhenti. Lehermu akan sakit karena selalu menoleh pada hari yang sudah terlewati. Jadi yang selanjutnya, jangan berkecil hati ketika teman-temanmu berada pada pencapaian lebih tinggi. Tetaplah bersabar hati meski nasib baik sedang tidak menghampiri. Dulu kita berangkat pada waktu yang sama, dari tempat, kondisi, kekuatan, bekal dari rintangan yang berbeda. Akhirnya, sebagian sudah sampai duluan, sebagian tiba di belakang, sebagian mungkin masih separuh perjalanan. Tak apa, asal kita sudah berangkat, siapa yang berangkat maka ia memiliki kemungkinan untuk sampai. Ada satu lagi. Pernahkah kamu naik bus? Se-ekstrim apapun jalannya, kamu yakin sopir bus mampu mengantarmu ke tempat tujuan. Namun, mengapa kamu justru seringkali ragu bahwa Tuhan akan mengantarmu sampai di tempat yang kamu inginkan? Ketika hendak dibakar, Nabi Ibrahim tidak tahu jika api yang akan membakarnya akan mendingin. Nabi Musa tidak pernah tahu bahwa laut yang di depannya akan terbelah. Nabi Ibrahim dan Nabi Musa hanya yakin bahwa Tuhan yang menolong mereka, dan pertolongan Tuhan seringkali tak pernah kita duga. Jadi itu kata-kata motivasi yang saya sukai. Jadi sekian review buku dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perilaku yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.